Profesor Dr. Idewo Made Sukrama MSI SP MK Konsultan. Orasi pengukuhan guru besar. Kami persilakan Profesor Dr. Idewo Made Sukrama MSI SPMK Konsultan dengan judul orasi Peranan Mikrobiologi Klinik di Rumah Sakit dalam upaya pengendalian dan pencegahan infeksi nosokomial. Cek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor dan juga yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, para Wakil Rektor, Ketua Senat dan Sekretaris Senat, para Ketua-Ketua Lembaga, Bapak Dekan, semuanya para Dekan dan Direktur Pascasarjana, dan semua anggota Senat, dan hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon izin untuk menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Peranan Mikrobiologi Klinik di Rumah Sakit dalam Upaya Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit atau Infeksi Nosokomial. Next slide. Bapak Ibu sekalian, Healthcare Associated Infection yang sekarang itu adalah yang dulu disebut dengan infeksi nosokomial masih merupakan masalah penyakit infeksi yang ada di rumah sakit. Di negara-negara yang sedang berkembang, angka insiden penyakit infeksi nosokomial ini masih lebih tinggi daripada negara-negara yang sudah maju. Infeksi ini adalah menyebabkan morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas yang tinggi di rumah sakit. Nah, jenis-jenis yang terjadi pada infeksi rumah sakit atau infeksi nosokomial ini adalah infeksi saluran kemih, infeksi luka daerah operasi, infeksi pada saluran gastrointestinal, dan juga infeksi pada aliran darah yang sering timbul menyebabkan sepsis pada penderita-penderita di ICU. Next slide. Nah, faktor-faktor yang sebagai determination daripada infeksi nosokomial ini adalah terdiri dari 4 faktor, yaitu adalah jenis mikroorganismenya atau mikroorganismenya, kemudian prosedur tindakan di rumah sakit, dan selanjutnya adalah hospital setting. Apabila setting rumah sakit atau ruang rumah sakit tidak bagus, maka akan menyebabkan peningkatan infeksi di rumah sakit. Dan selanjutnya juga adalah host factor. Apabila penderita dengan imun respon yang rendah dan juga pada pemakaian obat-obat imunosupression, maka dia akan sering menderita infeksi nosokomial apabila ada di rumah sakit. Slide selanjutnya. Nah, rantai penularan infeksi ini kalau kita lihat adalah penyebabnya adalah bisa berupa bakteri atau jamur, kemudian sumbernya bisa dari air rumah sakit, dari manusia yang berkeliaran, misalnya yang besuk pasien, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan
kemudian dari obat-obat dan juga peralatan karena intervensi. Cara penularannya bisa kontak langsung, bisa melalui udara, benda, dan vektor. Dan tempat masuknya bisa dari mukosa, dari luka, dan juga saluran cerna. Dan juga di sini adalah apabila penjamu dengan kerendahan tubuh yang rendah atau menurun, maka sering menyebabkan infeksi nosokomial ini. Next slide. Nah, insidennya yang paling tinggi adalah kalau kita lihat di Indonesia masih mencapai 15,47%, ini survei dari Kemenkes RI. Dan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dari 183 rumah sakit, maka dengan 11.282 pasien, 4% terinfeksi dengan satu jenis infeksi nosokomial. Nah, di negara dengan berpenghasilan rendah tentunya hal ini masih frekuensi infeksinya di ICU itu masih 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berpenghasilan rendah. Next slide. Nah, peranan utama spesialis mikrobiologi klinik di sini atau MK adalah di dalam surveillance, kemudian deteksi dan manajemen wabah infeksi nosokomial, penggunaan antimikrobia yang bijak atau yang tidak merugikan atau misuse, kemudian pertimbangan komite pengendalian infeksi, dan selanjutnya adalah pendidikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam tindakan medis. Next slide. Peranan MK dalam surveillance artinya adalah mendeteksi secara dini mikroorganisme atau bakteri penyebab infeksi dengan multi-drug resistant organism. Karena sekarang insiden ini sudah mulai tinggi dan menempati tertinggi di rumah sakit yang PPI-nya atau pencegahan infeksinya belum memadai. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah surveillance kami di Rumah Sakit Universitas Udayana, di mana monitoring terjadinya hospital acquired atau infeksi nosokomial adalah sudah ada di bawah standar Kemenkes. Dan di sini ada satu bakteria yang kita dapatkan, yaitu Acinetobacter baumannii, yang merupakan momok di ruang-ruang ICU sebagai penyebab infeksi dan kasus-kasus mortalitas yang tinggi. Slide selanjutnya. Nah, peranan mikrobiologi klinik dalam PPI adalah komponen utama di dalam program PPI ini ada 4, di mana kewaspadaan isolasi, surveillance, kemudian program PPI, ada juga surveillance tentang pemakaian antibiotika secara bijak atau rasional. Nah, program ini tentunya menjadi tulang punggung di dalam akreditasi rumah sakit untuk mencapai akreditasi yang baik. Dan kami Rumah Sakit Udayana sangat concern ini karena kami sudah membenahi hal-hal ini di dalam penanggulangan dan pencegahan infeksi nosokomial ini. Next slide. Nah, peranan di sini sesuai dengan SNARS, jadi Komite Akreditasi Rumah Sakit, maka PPRA terdiri dari 5 komponen, dokter sendiri, farmasi, perawat, microbiology, dan manajemen. Nah, PPRA yang sering disingkat dengan Program Penanggulangan Resistensi Antibiotika merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan di dalam pencegahan dan penyebaran resistensi serta pengendalian resistensi bakteri. Mikrobiologi klinik di sini sangat poten, sangat urgen. Karena apa? Karena apabila sebuah rumah sakit tidak melibatkan mikrobiologi klinik, maka bagaimana dia melakukan surveillance, bagaimana dia melakukan typing, bagaimana dia melakukan epidemiologi, sehingga tidak bisa menentukan tentang terjadinya infeksi di rumah sakit. Next slide. Nah, ini adalah Performance Indicator PPRA sesuai dengan Permenkes nomor 8 2015 pasal 11, di mana di sini bahwa antimicrobial stewardship program itu termasuk adalah bagaimana melakukan improvement penggunaan antibiotika, bagaimana mengkonversi antibiotika dari intravenous menjadi ke oral, kemudian bagaimana kita mereduksi penggunaan antibiotika di dalam rumah sakit. Slide selanjutnya.
Nah, ini adalah core elemen daripada antimicrobial stewardship, yang mana di sini diharuskan bagaimana seorang dokter memakai antibiotika secara bijak. Tidak misuse, tidak underuse, dan juga tidak overuse. Sehingga peresepan kemudian menseleksi apakah benar antibiotika yang diberikan kepada pasien atau tidak tepat sasaran, sehingga memicu terjadinya MDRO yang sering disebut dengan multi drug resistant microorganism. Nah, selanjutnya kalau kita lihat peranan mikrobiologi klinik pada pendidikan di rumah sakit, maka ini adalah foto pendidikan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Universitas Udayana terhadap beberapa komponen yang terlibat di dalam pelayanan. Dan di sini kita lihat ada pelatihan terhadap dokter, terhadap perawat, terhadap satpam pun ada, sehingga semua komponen yang ada di rumah sakit ikut terlibat di dalam penanggulangan infeksi dan khususnya infeksi nosokomial. Slide selanjutnya. Nah, sehingga simpulan saya adalah spesialis mikrobiologi klinik atau MK menjadi bagian integral dari dan sangat penting di dalam pencegahan dan pengendalian hospital infection atau sering disebut dengan infeksi nosokomial. Nah, perannya di sini dalam hal apa? Pertama adalah bagaimana dia melakukan surveillance dan manajemen wabah. Yang kedua PPI dan PPRA, dan selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan staf. Slide selanjutnya. Nah, terima kasih, tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah menyetujui usulan guru besar saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, Ketua Senat Universitas Udayana dan seluruh anggota Senat yang telah menyetujui usulan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan semua sivitas akademika Fakultas Kedokteran, dan juga kepada Ketua Departemen dan seluruh anggota Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua guru saya, dari SD Negeri 1 Dapda Putih Singaraja, SMP Negeri 2 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada guru saya, Profesor Dr. Ketut Sukardike almarhum dan Profesor Dr. Ketut Suwate almarhum, yang telah menerima saya sebagai staf pengajar di Departemen Mikrobiologi Klinik. Dan juga kepada Profesor Igusti Ngurah Suyase dan Dr. Asih Andarmiati Bude, SPMK. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada promotor dan co-promotor saya, Prof. Sumarno dan Prof. Mantik Astawa, beserta Profesor Dr. Insinyur IB Putra Manuabe MPhil yang sangat banyak membantu dan memberi saran dalam menyelesaikan penelitian saya. Terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, almarhum Idewa Maderai dan Desa Nyoman Taman, yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta kepada istri saya tercinta yang hadir kali ini, Ibu Sri Ayu Putu Sri Hartini, anak-anak tersayang, Dr. Idewa Gede Resa Sanjaya, spesialis urologi dan magister klinik, menantu Putu Hening Wedanti SPC, Dr. Idewa Made Rendi Sanjaya Esked, dan menantu Diah Dewitasari, dan anak saya Dewa Ayu Triska Sugmaningrum, sarjana kedokteran gigi, dan menantu Dr. Krishna Astayogi Esked, atas segala dukungannya sehingga saya bisa menjabat jabatan guru besar. Serta saudara-saudara, kakak Desa Putu Mirni, adik Dewa Nyoman Sumade, Idewa Ketut Waraspati Kejaya, Idewa Putu Artawan, Desa Madestiari, dan Desa Ketut Putri Setiawati, dan Dewa Nyoman Putra Wijaya. Dan mertua, yaitu Gusti Nyoman Srogog dan Ibu Ninengah Sardi almarhum, yang selalu mendoakan saya selama pendidikan. Terima kasih juga kepada cucu-cucu tercinta, Rania,
Cecilia, dan selalu mendampingi saya, dan juga ucapan terima kasih kepada panitia pengukuhan guru besar pada pagi ini. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera, salam kebajikan.